Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min syiddati yaumiz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tukaffiru adh-dhunuba wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang diberkahi, pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di majlis Jumat ini, untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak cara yang diikuti orang dalam menerjemahkan makna-makna waktu, di antara sekian banyak perilaku manusia yang amat sering terlalu percaya dengan kekuatan, dengan kecerdasan, dengan pengetahuan yang ia miliki, pandangan-pandangannya, filosofinya pada saat bersentuhan dengan waktu menjadi amat berbeda-beda. Apa kata si Barat tentang waktu? Time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Segala sesuatu yang melibatkan diri manusia dengan waktu, dan bila tidak menghasilkan uang, maka dia adalah orang yang gagal dalam memaknakan waktu. Itu kata si Barat, waktu adalah uang. Padahal bila dia meyakini waktu harus disulap menjadi serba uang, uang dikumpulkan begitu banyak, namun ketika dihitung-hitung, yang mana sih di antara uang yang banyak itu yang benar-benar menjadi rizkimu, hai manusia? Dalam panduan agama yang disebut rizki itu yang telah masuk ke perutmu melalui kerongkonganmu. Banyak berasmu, bergudang-gudang adanya, tetapi yang belum masuk ke perutmu belum tentu menjadi rezekimu. Banyak uangmu tak cukup
berangkas yang kau persiapkan untuk jumlah besar dari kumpulan uangmu. Namun ketika uang itu akhirnya masih tak juga masuk ke dalam perutmu, itu bukan rizkimu. Bisa jadi rizki istrimu yang akan siap-siap meninggalkan engkau dengan kekasih barunya, memboyong segala jerih payahmu yang kau kumpulkan dalam keadaan tak sadar dan lupa akan arti waktu. Engkau yang kumpulkan, orang lain yang membawanya, menikmatinya. Karena sebenarnya rizkimu adalah yang telah masuk ke perutmu. Bila kau kumpulkan dan kau sisakan pada tempat-tempat pengumpulannya, kau tak sempat mengunyahnya, belum menelannya, dia adalah sebuah kesia-siaan, bukan milikmu, punya orang lain. Dan betapa malangnya bila didengar kalimat hukama, kalimat orang-orang bijak, seperti kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, saat ia mengatakan, man kana hammuhu batnuhu qimatuhu ma kharaja minhu. Orang yang semangat hidupnya, fikirannya hanya tercurah kepada isi perutnya, maka nilainya tidak pernah lebih dari barang yang keluar dari perutnya. Itulah nilai seseorang yang pikirannya hanya menumpuk-numpuk isi perut, dan memang isi perut itulah rizkinya. Lalu nilainya begitu jatuh. Siapa yang bisa menghargai antara kotoran manusia dengan kentutnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila ditarik lagi filosofi orang timur tentang waktu, mereka juga punya ucapan yang mengomentari arti waktu itu. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, bila engkau yang tidak memakainya untuk memenggal, maka engkau yang bakal dipenggal oleh waktu itu. Berapa banyak orang yang terjungkal dalam hidupnya karena menyia-nyiakan waktu. Tetapi kefanatikan yang berlebihan dalam memaknakan arti waktu sebagai pedang tajam, yang bila salah menggunakannya, dia yang akan memotong lehernya. Orang menyulapnya dengan kalimat manis dan lebih gampang terasa gurih dan renyahnya kalimat itu pada pandangan hidup seseorang saat ia berkata, aku punya suatu ajian yang perkasa, aji mumpung adanya. Mumpung punya kesempatan, lakukan apa yang paling menguntungkan. Tetapi apakah tebakan-tebakan kamu tentang keuntungan adalah keuntungan yang benar-benar tidak melahirkan kerugian di suatu saat? Bukankah engkau pernah melihat orang yang memajang kekuatan, membawa pasukan-pasukan hebat, tentara gagah, tentara perkasa, dengan uang, kekuatan harta yang melimpah ruah, tapi mengisi waktu dengan emosi keperkasaan yang salah kaprah, Allah pun ditantangnya. Aku ingin tak ada lagi orang yang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Aku ingin agar orang-orang tak lagi mengenal bagaimana wibawa Allah memancarkan magnet-magnet yang memanggil hati, menyebabkan banyak orang ingin bersimpuh di hadapannya,
lalu mengelilingi tumpukan batu hitam yang dibangun persegi 4, Ka'bah namanya. Aku buatkan tempat ibadat yang baru, diberi hiasan dari ratna mutu manikam, kususunkan dari batu-batu fairuz yang indah-indah, dari batu-batu zamrud yang bernilai mahal, kubikinkan yang bagus, yang indah. Namun promosi kekuasaan, promosi kekayaan yang hiasannya cuma kealpaan, membangun tempat ibadah saingan agar beribadah kepada Allah menjadi ejek-ejekan, berhasil dengan kekecewaan. Tempat ibadah palsu buatan Abrahat dilumuri kotoran orang. Itulah kekayaanmu, itulah kegagahanmu. Salah kaprah, maka Allah yang diterjang. Ka'bahnya dirobohkan karena punya pasukan hebat. Tank-tank baja zaman sekarang, waktu itu hanya kelompok pasukan gajah yang menunggang gagah-gagah, yang ditunggang pun kendaraan-kendaraan yang begitu kokoh, kekar, punya kekuatan. Sekali gajah-gajah itu menyeruduk, luluh lantak, Ka'bah itu mereka buat. Namun apa yang terjadi? Hai orang yang merasa dirinya bisa hidup di luar libatan waktu, kekuatan mana yang bisa melepaskan orang dari libatan waktu? Kecerdasan mana? Otoritas apa? Ilmu yang luas yang bagaimana yang menyebabkan orang bisa hidup terbebas dari libatan waktu? Dia menggunakan waktunya secara percuma. Allah pun ingin diserangnya dengan emosinya. Gajahnya yang nggak kuat jalan, serdadu-serdadunya yang luluh lantak diserbu oleh burung-burung kecil yang melemparkan batu-batu sijil. Tak ada yang meleset tembakan Allah. Ubun-ubun mereka ditembus pasir yang merebakkan penyakit lepra, penyakit kusta yang segera mati binasa karena kolera. Kau isi waktumu dengan kesalahan, lalu kau catat sejarah hidupmu dengan penderitaan. Tipe dan gaya hidup seperti inilah yang kemudian belakangan ini dikembangkan orang. Dia tidak tahu betapa banyaknya orang-orang yang menumpuk kekayaan, dihidangi makanan-makanan yang lezat cita rasanya, namun saat tangannya ingin bergerak ke mulutnya untuk mengunyahnya, tiba-tiba stroke datang menimpa dia. Makanan itu menjadi azab belaka. Dilamarnya gadis-gadis cantik untuk diperistri sebagai cara yang paling ampuh mengalahkan saingan. Inilah istriku si cantik, si jelita, semerbak harumnya bak bidadari yang turun dari kayangan. Tapi mau dibilang apa, belum ia menyentuhnya, lidahnya tak bergerak, tangannya kaku, jangankan syahwat, mengayunkan langkah pun ia tak mampu. Itulah sebabnya dari berbagai filosofi yang diusung orang untuk menerjemahkan arti waktu dan keterlibatan manusia di dalam waktu, Al-Quranlah yang menjadi panduan paling menentukan. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.
Apa yang bukan kerugian? Bukankah yang kau masukkan ke dalam perutmu keluar sebagai sesuatu yang sangat busuk dan luput dari perhatian? Apa yang bukan kerugian? Apakah harta warisanmu yang telah kau kumpulkan lama-lama itu hanya menjadi ajang perebutan di antara anak-anak yang tidak terdidik, di antara istri-istri yang pandai berkhianat? Itukah gerangan yang kau sebut sebagai kenikmatan dan sama sekali bukan kerugian? Allah yang memandu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Munculkan kecerdasan, pajang kekuatan, tapi kualitas hidup tanpa iman adalah kualitas yang tak pernah timbul, tak pernah bergerak, tak pernah meningkatkan kualitas sebagai insan daripada taraf haywan. Kau tak punya iman, betapa cerdasnya engkau kata manusia, betapa kaya rayanya engkau kata manusia. Tetapi bila rotasi perputaran kehidupan itu hanya perputaran yang silih berganti antara makan, minum, kenyang, buang air, lalu hubungan badan dengan pasangan, kerbau yang tak sekolah pun begitu gagahnya melakukan seperti hal yang engkau lakukan. Karena kau tak punya iman. Betapa cepatnya tikus-tikus itu beranak dan melahirkan. Bila engkau hanya pandai menciptakan anak-anak yang tak punya iman, hidupmu barangkali hanya setingkat lebih tinggi dari hewan yang disebut tikus itu. Manusia merugi kecuali bila mereka beriman. Tapi iman pun tumpul tanpa dibuktikan dengan amal saleh. Illalladzina amanu wa amilus salihati. Amal yang bila engkau tunjukkan kepada orang, tak ada orang yang kau rugikan. Amal yang bila engkau pajang di atas semesta bumi ini, tak ada orang yang merugi. Dan engkau tak pernah merasa malu karena imanmu melahirkan amal saleh. Bila iman telah bergabung dengan amal saleh, itulah hak, itulah kebenaran. Setiap kebenaran yang dipertahankan mestilah membutuhkan kesabaran. Makanya untuk keluar dari kemelut kerugian yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan manusia yang tak pernah jedah dilibat waktu. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mereka saling berwasiat untuk melakukan yang hak, perpaduan iman dan amal saleh. Lalu mereka bersabar pada saat benar-benar menjalankannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Filosofi kehidupan manapun yang ditulis orang, ujar-ujar bijak manapun yang diucapkan orang, semuanya berhadapan dengan panduan Allah adalah sebuah kehampaan. Makanya niatkan dalam niat yang kuat, tekadkan dalam hati secara teguh. Janganlah iman ini terbang berganti dengan kekufuran. Jangan amal baik ini kemudian lenyap berganti dengan emosi-emosi dan keburukan-keburukan pekerjaan. Janganlah hak dan kebenaran ini lantas lepas dari pertahanan. Sabar adalah sesuatu yang paling baik memahkotai kepala manusia dan mengisi jiwa serta sanubarinya. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini berkenan di hati kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menambahkan taufik dan hidayahnya ke dalam hati kita, sehingga semakin mampu memandang yang hak adalah hak, lalu kita mengikutinya,
dan semakin mampu memandang yang batil adalah batil, lalu kita menjauhinya. Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna buat mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah faqad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid
الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.